Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ridwan Herbianto dengan NIM J1A118027 dengan judul laporan hasil proposal pendayagunaan tepung kulit kopi sebagai bahan substitusi tepung terigu dalam pembuatan biskuit. Langsung saja, latar belakang adalah biskuit merupakan jenis makanan yang terbuat dari tepung terigu. Nah, tepung terigu ini masih didapat dari negara luar. Oleh karena itu, setiap hari kian meningkat penggunaannya dalam produk-produk Indonesia. Salah satu alternatif digunakan pengurangan atau peminimalisir penggunaan tepung terigu di dalam produk tersebut dengan cara substitusi atau penggantian. Salah satunya adalah substitusi menggunakan tepung lokal. Di sini saya mengajukan yaitu adalah kulit kopi, di mana kulit kopi masih memiliki proporsi yang cukup besar. Dengan dari 100% kopi, itu terdapat 40-45 jumlah presentasi kulit kopi. Selain itu, masih terdapat kandungan-kandungan yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh seperti protein dan serat. Kemudian, identifikasi produk. Produk kulit kopi ini dapat diolah secara rumahan atau dibilang karena terlalu sederhana, yaitu dengan pembuatan kulit kopi dengan penyemuran dan lain sebagainya dan seterusnya. Kemudian, produk biskuit ini dapat menambah nilai ekonomis bagi petani serta memanfaatkan kulit kopi sehingga menambah penyedia pangan lokal Indonesia. Kemudian, maksud dan tujuan penelitian yang saya lakukan adalah untuk melakukan penelitian mengenai biskuit kulit kopi yang disukai oleh konsumen. Kemudian, tujuannya adalah mengetahui adanya pengaruh terhadap kulit kopi tersebut terhadap flavor atau daya terima di konsumen. Manfaat penelitian ini dalam segi pengetahuan dapat memberikan nilai tambah ilmu pengetahuan terhadap maksimalnya atau optimalnya sebagai verifikasi olahan kulit kopi. Lanjut, dari segi pertanian adalah meningkatkan nilai ekonomis yang pastinya. Selanjutnya adalah kerangka pemikiran. Menurut Zainuddin, kulit kopi masih belum banyak dimanfaatkan dalam olahan produk lokal Indonesia. Ada beberapa pengolahan dalam bentuk minuman teh kulit kopi. Kemudian, menurut Wiguna tahun 2007, hasil analisis proximat menunjukkan bahwa kandungan nutrisi kulit kopi mengandung 10% protein kasar, 32% serat kasar. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pemikiran, diduga substitusi penambahan tepung kulit kopi berpengaruh terhadap karakteristik biskuit coklat. Kemudian, adanya perbedaan jumlah substitusi berpengaruh terhadap karakteristik biskuit yang diterima oleh konsumen. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan oleh saya sendiri pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan selesai, bertempat di laboratorium penelitian jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Kemudian, bahan-bahan yang saya gunakan adalah bahan utama seperti tepung terigu tentunya, kemudian gula halus, coklat bubuk, soda kue, baking powder, garam, dan margarin. Kemudian adalah bahan pembantu seperti cocoa-latos drink dan choco chip. Serta bahan yang diamati adalah tepung terigu dengan substitusinya, yaitu tepung kulit kopi. Alat yang digunakan adalah alat-alat sederhana seperti alat yang digunakan oven, baskom, sendok, dan cetakan. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Pertama, strength atau kekuatan. Kulit kopi ini banyak dan mudah ditemui di manapun. Kemudian, inovasi mengurangi limbah kulit kopi serta menambah daya guna kulit kopi tersebut. Lepas opportunities adalah daya saing, adalah jangkauan pasar yang masih terbuka bagi pangan lokal. Kemudian, masih sedikitnya kompetitor penggunaan kulit kopi. Selanjutnya adalah weakness, kekurangan. Masih belum memaksimalkan varian rasa hingga aroma yang belum sesuai dengan keinginan. Itu yang saya temukan. Kemudian adalah pesaing, adalah produk rumahan atau pesaing yang sama seperti produk-produk lainnya, biskuit yang lainnya. Ini adalah bentuk dari kuesioner yang saya berikan kepada panelis kemarin. Menghasilkan bahwasannya ada 4 pengulangan. Yang pertama adalah kontrol, yang satu adalah 1:9, 2:8, dan 3:7. Lanjut. Inilah diagram area yang saya gunakan adalah tahapan pertama itulah pembuatan kulit kopi secara utuh. Kemudian tahapan utama adalah pembuatan dengan berbeda substitusi 1:9, 2:8, dan 3:7.
Kemudian dilakukan penilaian organoleptik, uji hedonik atau uji kesukaan. Pembuatan kulit kopi itu dilakukan dengan cara penyortiran, pencucian, pemanasan, pengecilan ukuran, penggilingan, dan tepung kulit kopi telah jadi. Penelitian utama dilakukan dengan cara penimbangan, pencampuran. Satu adalah bagaimana tepung terigu, gula halus, coklat bubuk, soda kue, dan baking powder, coklat dicampur. Kemudian adalah pencampuran kedua dengan penambahan sedikit-sedikit margarin hingga kalis. Kemudian dilakukan pemanggangan. Kemudian biaya dan jadwal kegiatan. Biaya yang digunakan dalam penelitian ini untuk memproduksi 36 biskuit ukuran sedang adalah 35.000. Jika kita menjual biskuit dengan harga 2.000, maka keuntungan bisa lebih dari 2 kali lipat. Di sini ada hasil dari penelitian perlakuan R atau 0%, 10%, dan 20%, serta 30%. Aroma itu adalah harum coklat, wangi-wangi kecoklatan. Pada presentasi atau perlakuan 10% itu adalah sedikit tengik. Semakin banyak penambahan kulit kopi, aromanya makin tengik. Dengan aroma khas dari kulit kopi itu semakin keluar. Kemudian rasa tidak berbeda terlalu nyata karena rasa manis hanya menambahkan sedikit rasa kulit kopi. Kemudian pada warna ini bahkan tidak memiliki perbedaan terlalu nyata, hanya terdapat bintil-bintil karena terdapatnya kulit kopi. Kemudian adalah kerenyahan ini semakin penambahan kulit kopi maka akan semakin renyah, karena pada kulit kopi tidak ada namanya gluten sehingga memberikan rongga-rongga terhadap antara tepung terigu dan kulit kopi tersebut. Dengan demikian dilakukan uji hedonik kepada 10 panelis. Dapat disimpulkan bahwa perlakuan 10% adalah substitusi yang disukai. Perlakuan R0 aroma, rasa, warna, kerenyahan dapat dilihat pada tabel. Maka penelitian lanjutan akan menggunakan 10% dengan aroma kesukaan 7, rasa 8, warna 8, dan kerenyahan 9. Mungkin itu adalah hasil seminar hasil dari saya. Saya harapkan ada penelitian lanjutan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.